Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Arianto Husaini. Saya dari kelompok 1 TI 22D. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Variasi Lapisan-Lapisan dan Komposisi Campuran Seng grafit pada lapisan eksposi dengan plat baja ASTM A36. Yang dimana saya tidak sendirian. Di sini ada Satria Bimantara, Muhammad Tijani Pamungkas, dan juga Niki Anwar Wijaya. Dimana akan saya bacakan abstraknya. Di sini ada abstrak, yaitu memiliki peran penting dalam dunia industri manufaktur kelautan. Baja untuk bangunan lepas pantai perlu ditinjau ulang dalam hal pengendalian. Korosi logam metode pelapisan dapat digunakan di area mobilisasi dan zona percikan bangunan lepas pantai yang memiliki tingkat korosi tinggi akibat beban gesekan yang berkelanjutan di lingkungan laut. Penelitian ini menggunakan plat baja ASTM A36 yang merupakan baja karbon rendah dan menganalisis kekuatan adhesi, ketahanan abrasi, dan prediksi laju korosi dengan memvariasikan ketebalan lapisan 100 UM, 200 UM, dan 300 UM dengan campuran zinc grafit pada eksposisi lapisan 2%, 6%, dan 10%. Pada uji pull off diperoleh nilai kekuatan adhesi tertinggi pada campuran 2% dan ketebalan lapisan pada 100 UM dengan nilai 8,75 MPa. Pada uji abrasi nilai tertinggi diperoleh dengan variasi campuran 10 dan ketebalan lapisan lapisan 300 UM dengan nilai wear cases per mikrometer 0,91, sedangkan pada pengujian elektroda 3 sel nilai tertinggi pada variasi campuran 100% dan ketebalan lapisan 300 UM dengan nilai 0,0010. Di sini ada pendahuluan di mana perairan teritorial Indonesia memiliki potensi untuk mendukung perekonomian negara. Jika dikembangkan dengan benar, perkembangan industri maritim di Indonesia terus menghadirkan inovasi-inovasi yang mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pemerintah saat ini juga melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan transportasi laut secara masif. Untuk mendukung itu semua, sarana dan prasarana harus memenuhi standar yang tinggi sehingga memiliki umur operasional yang panjang. Baja merupakan bahan yang sangat umum digunakan dalam dunia industri. Baja ASTM A36 banyak digunakan dalam industri maritim karena kemudahannya untuk menempa mesin dan mengelas. Walaupun menang memiliki tingkat keuletan dan ketangguhan yang tinggi, baja tidak lepas dari korosi. Di sini saya akan membacakan ada metodologi penelitian, yaitu ada 9 metodologi penelitian. Di mana yang pertama adalah literatur kajian, yang kedua penyiapan material, yang ketiga ada proses peledakan, yang keempat adalah pengukuran kekerasan permukaan, yang kelima adalah proses pelapisan, yang keenam pengukuran ketebalan lapisan, yang ketujuh pengujian adhesi, yang kedelapan pengujian abras, dan yang kesembilan adalah pengujian prediksi laju korosi. Yang dimana itu adalah yang pertama ada literatur kajian. Dilakukan berdasarkan literatur yang mengacu pada jurnal dan buku dari situs yang membahas penerapan pengendalian korosi dengan metode coating menggunakan campuran cat exposure dengan seng dan grafit yang diaplikasikan menggunakan metode airless spray coating. Yang kedua adalah penyiapan material. Penelitian ini material yang digunakan adalah plat baja ASTM A36. Dimensi uji yang digunakan adalah 120 x 90 x 10 mm dan untuk diuji adhesi 50 x 50 x 10 mm untuk uji abrasi dan 40 x 20 x 10 untuk uji laju korosi. Bahan pelapis yang digunakan adalah cat primer exposure merek Jotun Penguat Grey dan juga zinc grafit. Skema penamaan benda uji yang digunakan sesuai dengan variasi kadar zinc grafit ditunjukkan pada tabel 1. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari saudara Erlangga. Yang kedua itu ada proses peledakan. Sebelum dilakukan proses pelapisan, material dibersihkan dari kotoran dan debu yang dapat mempengaruhi tingkat daya rekat cat pada material uji. Spesimen dibersihkan dengan metode dry abrasive blasting.
terdapat beberapa tingkat kebersihan spesimen yang dapat dilihat pada lapisan Cutun Technical Datasheet. Tingkat kebersihan yang disarankan adalah SA 1/2 dengan standar ISO 850-1. Adapun terdapat pula kadar pengotor debu yang masih terdapat pada permukaan material sesuai dengan spesifikasi cat dan diatur dengan standar ISO. Ada juga pengukuran kekasaran permukaan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui profil kekasaran setiap benda uji yang telah melewati proses peledakan. Proses kekasaran bahan penting karena dapat mempengaruhi tingkat daya lekat cat pada bahan uji. Tes ini menggunakan pengukur kekasaran dan metode uji standar untuk pengukuran lapangan profil permukaan Blast Cladded Steel. Dari D4417, pengujian ini dilakukan pada 3 titik pada setiap spesimen dan dihitung nilai rata-ratanya. Ada juga proses pelapisan, yaitu proses pelapisan. Proses pelapisan harus mengikuti panduan yang terdapat pada lembar data teknis cat agar proses pelapisan mendapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan air spray gun. Pada penelitian ini, cat primer epoksi dicampur dengan zinc grafit dengan variasi 2%. Adapun juga 6% dan 10%. Dari total volume cat yang digunakan yaitu 100 ml per variasi. Cat primer epoksi yang digunakan berasal dari produk Jotun penguat primary gray. Produk ini memiliki 2 komponen, yaitu komponen A sebagai base dan komponen B sebagai coloring. Dalam pencampuran kedua komponen harus mengacau pada lembar data teknis dengan perbandingan 4:1 dan yaitu berdasarkan volume. Adapun juga pengukuran ketebalan lapisan. Pada proses pelapisan terdapat 2 macam ketebalan lapisan, yaitu ketebalan film basah dan ketebalan film kering. Lapisan coating yang telah diaplikasikan akan menyusut sesuai dengan lembar data teknis masing-masing cat. Lalu ada pengujian adhesi. Pengujian kekuatan adhesi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi penambahan zinc, grafit, dan ketebalan lapisan terhadap daya rekat pada material. Metode yang digunakan untuk menguji daya rekat lapisan adalah full of test dengan ASTM D4541. Metode uji standar kekuatan tarik lapisan menggunakan portable adhesion tester. 44 Protigno HHL analysis efek. ASTM A36, yaitu pengukuran ketebalan lapisan. Pada proses pelapisan terdapat 2 macam ketebalan lapisan, yaitu ketebalan film basah dan ketebalan film kering. Lapisan coating yang telah diaplikasikan akan menyusut sesuai dengan lembar data teknis masing-masing cat. Pengujian prediksi laju korosi. Pada penelitian ini dilakukan pengujian prediksi laju korosi sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh penambahan komposisi zinc, grafit, dan ketebalan sebagai ketebalan lapisan epoksi menggunakan metode 3 electrode CAL dengan ASTM G102. Standard practice for perhitungan laju korosi dan informasi terkait dari pengukuran elektrokimia. Pada pengujian ini digunakan larutan NaCl dengan salinitas 3,5% untuk mewakili air laut yang sebenarnya. Setiap spesimen akan diuji pada 3 titik. Titiknya yaitu yang berada dan kemudian nilai hasil akan dirata-ratakan atau diratasamakan. 3 titik dari masing-masing spesimen diuji untuk mendapatkan hasil yang detail. Kemudian ketiga hasil tersebut diratakan karena pengujian ini menggunakan dolly dengan diameter 20 mm. Kemudian ditempelkan pada permukaan bahan dengan lem selama 24 jam.
selanjutnya itu ada langkah yang menarik, yaitu boneka tester perangkat portable. Selanjutnya ada pengujian abrasi. Pada penelitian ini dilakukan uji abrasi sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh penambahan komposisi zinc, grafit, dan ketebalan lapisan epoksi menggunakan metode tabel abraser dengan ASTM D460. Metode uji standar untuk ketahanan abrasi pelapis organik oleh tabel abraser. Pada pengujian ini menggunakan beban 1000 gram, roda gerinda, batu tipe 120, mesin bubut dengan kecepatan 170 rpm, dan lengan bantu untuk menjepit benda uji pada mesin bubut dengan masing-masing waktu pengujian selama 1 menit sampai terlihat substrat baja. Pengujian prediksi laju korosi pada penelitian. Ini dilakukan pengujian prediksi laju korosi sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh penambahan komposisi zinc, grafit, dan ketebalan lapisan epoksi menggunakan metode 3 electrode cell dengan ASTM G120 standar praktis for perhitungan laju korosi dan informasi terkait dari pengukuran elektrokimia. Pada pengujian ini digunakan larutan NaCl dengan salinitas 3,5% untuk mewakili air laut yang sebenarnya. Setiap spesimen akan diuji pada 3 titik yang berbeda dan kemudian hasil nilai akan dirata-ratakan. Kemudian ada analisis dan pembahasan hasil. Ada 3 analisis dan pembahasan hasil, yaitu yang pertama pengujian adhesi coating, yang kedua pengujian ketahanan lapisan abrasi, yang ketiga pengujian prediksi laju korosi. Selanjutnya pengujian adhesi coating. Dari tabel 4 terlihat bahwa nilai adhesi tertinggi diperoleh oleh spesimen A1 yang memiliki campuran zinc, grafit 2% dan ketebalan coating 100 ym dengan nilai 8,74 MPa. Sedangkan nilai adhesi terendah didapatkan oleh spesimen C3 yang memiliki campuran zinc grafit 10% dan ketebalan coating 300 mikrometer dengan nilai 3,03 MPa. Saya akan melanjutkan dari isi makalah sebelumnya. 3.2 pengujian ketahanan lapisan abrasi. Dari tabel 5 terlihat bahwa nilai ketahanan abrasi tertinggi diperoleh oleh spesimen yang memiliki campuran zinc, grafit 10% dan ketebalan lapisan 300 ym dengan nilai 0,8 Wh/s per mikro. Sedangkan nilai adhesi terendah didapatkan oleh spesimen yang memiliki campuran zinc grafit 2% dan ketebalan coating 100 UM dengan nilai Wh/s per mikro sebesar 0,30. 3.3 pengujian prediksi laju koros. Dari tabel 6, spesimen C3 dengan kandungan sang grafit 10% dengan ketebalan 300 mm memiliki laju korosi rendah dengan nilai 0,00012 MPy. Sedangkan prediksi laju korosi tertinggi diperoleh pada spesimen A1 dengan mengandung 2% zinc grafit dan ketebalan lapisan 100 ym yang memiliki nilai 0,04270 MMPy.
3.3 Pengujian prediksi laju koros. Tabel 6 hasil nilai laju koros. Contoh nama grafik korosi MMPY. Berikut adalah A1, seng grafitnya 2, korosnya 0,0351, MMPY 0,0381, sedangkan yang ketiganya 0,04270. Totalnya 0,0382. 4. B1 2, seng grafiknya 2, koros pertamanya adalah 0,00084, koros keduanya 0,0076, koros ketiganya adalah 00090, totalnya adalah 0,00383. C1 berikut adalah C1, seng grafitnya 2, korosi pertamanya adalah 0,022, koros keduanya 0,00032, sedangkan koros ketiga 0,00065, totalnya 0,00040. A2 seng grafitnya adalah 6, korosi pertamanya adalah 0,0114, 0,3, korosi keduanya 0,01217, korosi ketiga 0,0156, totalnya adalah 0,01375. B2 seng grafitnya 6%, korosinya 0,00345, korosi keduanya 0,00179, korosi ketiga 0,0024, totalnya 0,00255. C2 seng grafitnya adalah 6%, korosinya 0,00024, korosi keduanya 0,00014, korosi ketiganya 0,00019, totalnya 0,00019. A3 seng grafitnya 10%, korosinya 0,01340, korosi keduanya 0,01383, korosi ketiganya 0,01294, totalnya 0,21339. B3 seng grafitnya 10%, korosinya 0,000157, korosi kedua 0,00197, korosi ketiganya 0,00185, totalnya 0,00180. C3 seng grafitnya 10%, korosi pertamanya 0,00017, korosi keduanya 0,00012, korosi ketiganya 0,00024, totalnya 0,00018. Grafik 6 hasil uji prediksi laju koros. Kesimpulan,
Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dan hasil analisa yang dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh variasi komposisi serbuk zin C dengan serbuk grafit dan ketebalan lapisan epoxy pada baja ASTM A36 diperoleh beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumus masalah pada bab ini. Penelitian yaitu 1. Dari uji adhesi dengan metode pull-off adhesion de text, nilai adhesi terbesar terdapat pada spesimen A1 dengan variasi ketebalan lapisan 100 YM dan komposisi Zn graphite 2% dengan nilai adhesi 8,7 MPa. Sedangkan nilai adhesi terkecil didapatkan oleh spesimen C3 dengan variasi ketebalan lapisan 3 UM dan komposisi Zn graphite 10% dengan nilai adhesi 3,03 MPa. Dapat disimpulkan bahwa penilaian pigmen sengrafit dan ketebalan lapisan dapat menurunkan nilai daya rekan. 2. Dari pengujian ketahanan abrasi menggunakan metode Tabera abrased text diperoleh nilai ketahanan abrasi terbesar pada variasi ketebalan lapisan 300 YM dan komposisi 10% Zn graphite dengan nilai 0,8. 1. Worcesters per mikrometer, sedangkan nilai abrasif resistensi terkecil diperoleh dengan nilai variasi ketebalan coating 100 YM dan komposisi Yeager graphite 2% dengan nilai Worcester per mikro 0,30. Dengan demikian, peningkatan pigmen sang grafit dan ketebalan lapisan dapat meningkatkan ketahanan abrasi.